Haleluya, shalom, selamat kita ketemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat pendengar yang setia dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 2, di sana dikatakan ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Judul renungan kita adalah tidak berkompromi dengan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, Yeremia diperintahkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah umat Tuhan, dan tujuannya adalah untuk menegur umat Tuhan atau umat Israel yang telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan dengan berpaling kepada Allah lain, berpaling kepada kepercayaan yang lain. Dan dengan keberanian ilahi yang dipimpin oleh Tuhan, Yeremia melangkah maju mengerjakan perintah Tuhan kepadanya, meski ada harga yang harus dibayar, yaitu dia pasti dimusuhi, dia dijauhi, dicibir, dilawan, dan ditantang oleh orang-orang sebangsanya, termasuk para kerabat dan orang-orang di kampung halamannya. Nah, Yeremia pasal yang ke-11 ayat 21, di sana dikatakan orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Nah, kita melihat saudara-saudara, ketika Yeremia hadir di tengah-tengah umat Allah dengan maksud tujuan yang baik, namun dia diancam oleh orang-orang yang tidak suka, tidak senang. Nah, saudara-saudara, kadangkala itu terjadi di lingkungan kita juga sebagai anak Tuhan. Ketika kita menegur sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka, ya. Bahkan ketika kita menasihati dia dengan tujuannya baik, dia tidak terima, seolah-olah mengorek pribadinya, padahal tujuan nasihat atau omongan kita baik, tapi tidak disukai, ya, tidak disukai. Malah saudara-saudara, kita dibenci. Malah kita dicibirin, dijauhi, dimusuhin, dikata-katain. Nah, saudara-saudara, sama halnya dengan Yeremia. Ketika Tuhan utus, Tuhan suruh dia menegur umat Allah bahwa mereka sudah beralih dari kepercayaan mereka kepada Allah, dan mereka sungguh-sungguh tadinya kepada Tuhan, nah sekarang mereka beralih kepada kepercayaan yang salah, maka mereka tidak suka. Nah, Yeremia dimusuhi, samanya dengan kita juga seperti itu. Nah, raja sangat marah kepada Yeremia dengan terang-terangan mengancam. Ya, kita baca tadi firman Tuhan, ya, menelanjangi dosa-dosa bangsa ini. Jadi mengancam dan menelanjangi, saudara-saudara. Ya, raja ini sangat marah kepada Yeremia yang dengan terang-terangan mengancam dan menelanjangi dosa-dosa bangsa ini. Karena memberitakan kebenaran Tuhan.
Nah, Yeremia harus mengalami tekanan karena pemberitaan kebenaran Tuhan. Yeremia harus mengalami tekanan dan nyawanya pun terancam. Namun ia tidak menyerah, terus maju dan tetap setia menjalankan tugas dipercayakan kepadanya. Sama halnya dengan kita sebagai hamba Tuhan. Mungkin ketika kita menegur sesuatu, ya, firman Tuhan sempat menyinggung seseorang, ya, maka kita tidak disukai. Bahkan ada orang yang saudara-saudara dalam kasih Tuhan tidak segan-segan dia meninggalkan gereja lokalnya. Karena saudara-saudara dia bisa beralih ke tempat yang lain. Nah, saudara-saudara, orang yang demikian ingin mencari Allah yang membenarkan perilakunya. Itu sebabnya ketika ditegur dia tidak suka. Ada ancaman seperti Yeremia. Apakah Yeremia putus asa? Tidak. Apakah Yeremia menjauhkan diri? Atau tidak lagi menjalankan perintah Tuhan? Tidak, dia maju terus. Dia punya prinsip bahwa apa yang dia bawa adalah hal yang benar. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dia maju terus. Dia tidak putus asa. Karena apa yang dipercayakan kepadanya dia jalani. Ya, bukan berarti dia mundur, tapi dia justru maju terus. Karena apa yang dia lakukan itu adalah benar. Nah, kita belajar di sini sebagai anak Tuhan. Ya, terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kuatnya, kokohnya hubungan kita dengan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi badai yang besar, kita tidak gampang lemah, gampang undur, tapi justru maju terus, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Nah, di balik teguran-teguran yang kita sudah baca tadi, kerasnya kepada umat Israel, hati Yeremia hancur dan penuh kasih, ya. Jadi di balik teguran-teguran kerasnya kepada orang Israel, hati Yeremia hancur dan penuh kasih. Ya, kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 4 ayat 19, di sana dikatakan ia mencucurkan air mata, berduka cita karena saudara-saudara, ya, karena atau mencucurkan air mata, makan siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh, kata Yeremia. Nah, saudara, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang yang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Kita baca itu dalam Yeremia 9 ayat 1-2. Jadi bagaimana hati Yeremia? Ya, saudara-saudara, tapi dia miris melihat umat Allah yang ditegur tidak mau terima. Mereka sudah kita lihat keras sekali. Tapi tujuannya daripada Yeremia adalah memperbaiki, ya. Nah, ayat-ayat ini yang jelas membenarkan, ya, atau menadahkan bahwa dengan landasan kasih Yeremia menegur dan memperingatkan bangsanya. Ya, tujuannya supaya mereka sadar atas kesalahannya dan segera bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi saudara-saudara, tujuannya Yeremia adalah sudah menegur, memperingatkan pada bangsa ini. Tujuannya didasarkan dengan kasih, bukan balas dendam atau emosional, ya, atau tujuannya mempermalukan, tidak, tetapi berdasarkan kasih untuk memperbaiki. Itulah hati Yeremia. Nah, saudara-saudara, dan Yeremia melakukan itu karena tugasnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Nah, mari saudara-saudara, bersikap tegas dan tidak berkompromi dengan dosa sedikit pun, ya, adalah sikap yang harus kita miliki setiap orang percaya. Dan saya percaya kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan bersikap positif, bersikap untuk memiliki kasih
dan tidak berkompromi dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.